Halo rekan-rekan, kita bertemu lagi dalam video ini. Kalau di video sebelumnya ya, rekan-rekan sudah memahami konsep atau pengertian frame ya, ada framing dan analisis framing. Nah, kali ini dalam video ini rekan-rekan saya akan memberikan beberapa model untuk melakukan analisis framing. Nah, beberapa model yang saya maksud nanti adalah dari sudut pandang para ahli atau pakar yang memberikan apa ya, semacam cara, semacam, tuntunan untuk kita melakukan analisis framing. Nah, mereka-mereka ini sudah berteori, memberikan konsep, pengertian. Nanti teman-teman bisa ya memilih di antara model-model analisis framing ini mana yang paling tepat, yang paling cocok untuk Anda melakukan analisis framing. Nah, yang pertama kita ada satu nama yang menarik di sini ada Robert Enman ya. Di sini Robert ini memberikan analisis framing itu memantau atau melihat atau bisa dilakukan dari dua hal ya. Dua hal. Yang pertama menurut Robert ini kita akan melihat dulu di dalam wacana itu nanti akan kita ciptakan itu harus terlihat dulu seleksi isu. Nah, sama seperti kita ketika membicarakan analisis teks atau wacana menurut Van Dijk ya teman-teman ya. Kalau Anda masih mengingat ada istilah konsep di sana struktur ya superstruktur gitu ya, ada makronya gitu ya. Nah, dalam Robert ini dia berpendapat kalau Anda melakukan analisis framing, maka dua hal harus kita lihat. Yang pertama ada seleksi isu dan ada penonjolan isu. Nah, seleksi isu itu maksudnya apa? Artinya di sana setiap wacana yang nantinya akan dihasilkan begitu ya atau yang sudah dihasilkan, di situ sudah terlihat sebenarnya eee, fakta-fakta apa yang sudah dipilih sehingga dimasukkan di dalam wacana. Ya, jadi, analisis framing-nya bisa kita lakukan berkaitan pilihan fakta, ya. Itulah berhubungan nanti dengan tema ya, persoalan apa yang diangkat. Nah, dengan seperti itu, bisa kita lihat nanti, tidak semua aspek dari peristiwa ditampilkan gitu ya, karena memang dia menyeleksi dulu ya, mana yang dianggap paling penting dari yang penting gitu ya. Jadi dia lakukan pilihan-pilihan peristiwa yang patut ditampilkan. Karena bayangkan teman-teman ya, di dalam sebuah pemberitaan atau dalam sebuah wacana atau teks, ya kalau sampai semua penting, ya itu kan terlalu rumit ya memahaminya. Tetapi eh, itulah mengapa lahirlah sebuah analisis framing karena apa? Ada hal yang nanti dipilih dulu yang perlu ditampilkan. Ini misalnya pekerjaannya adalah seorang jurnalis atau wartawan ya, mereka akan memilih, dari sekian isu yang mereka anggap penting misalnya, mana nih yang paling penting yang mau ditonjolkan, yang akan diangkat menjadi sebuah isu di dalam wacana itu. Nah, mereka akan bertugas, menyeleksi, mendiskusikan, bahkan nanti memastikan bahwa sebelum nanti teks atau wacana itu dipublikasi atau diberitakan ya, kalau kita zaman dulu zaman koran, sebelum nanti apa ya, dicetak, disebarkan di masyarakat, mereka sudah harus pasti memilih dulu ya, mana isu yang paling layak untuk ditampilkan di minggu ini, di hari ini misalnya, atau di jam ini ya. Kalau teman-teman lihat di dalam pemberitaan itu kan ada istilah breaking news gitu ya, berita terbaru, isu yang lagi hangat, yang lagi populer, nah begitu. Nah, jadi di dalam seleksi isu itu memang nanti ada bagian-bagian yang memang patut disorot lebih jauh, ya, yang diutamakan ya, istilahnya dalam pemberitaan itu ada hal yang diprioritaskan dulu. Bukan berarti yang lain-lain tidak penting, tapi mereka juga akan melihat nanti momentumnya yang mana gitu ya. Jadi harus berkenan dengan momentum yang tepat, ya baru ditunjukkan. Kalau tidak ya nanti mungkin mereka akan hilangkan sebagian di dalam pemberitaan. Jadi ada hal-hal yang penting ya. Itulah mengapa kalau kita baca koran atau media daring sekarang, ya
ada hal-hal yang mereka soroti meskipun mungkin secara isu atau temanya sama, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mereka coba tekankan. Apakah sorotannya itu lebih terpaku kepada, si pelaku dalam berita misalnya ya, atau dalam korban misalnya ya, kalau kita baca katakanlah berita-berita kecelakaan gitu ya, apakah ditonjolkan adalah kesalahan atau kelalaian si pengemudinya, atau nanti ditonjolkan itu pemberitaannya adalah persoalan, eee, isu tidak laiknya, akomodasi misalnya mobil angkutannya yang masalah, atau nanti isunya justru yang disorot adalah ketidaklayakan jalan raya yang ada gitu ya. Jadi cukup banyak nanti yang ditonjolkan. Jadi menurut Robert ini, ya, seleksi isu itu penting ya. Ini dalam melakukan analisis framing dia ada di sana. Nah, lalu yang kedua penonjolan isunya adalah betul, ketika sudah isunya dapat, ya, maka nanti yang juga dipentingkan di dalam, framing yang dibuat adalah apakah nanti ya cara penjabarannya, fakta-fakta itu bisa dibuat dengan baik ya. Jadi ini nanti penulisan faktanya. Kalau beritanya itu mungkin diturunkan atau nanti terciptanya dalam tulisan, maka penulisan faktanya itu seperti apa? Kalau nanti, wacananya itu bentuknya adalah video atau wacananya itu berupa rekaman, maka diperhatikan nanti bagaimana ya, pembuatan rekaman atau video itu yang menonjolkan isu itu, gitu ya. Jadi, akan ada penekanannya mungkin di persekian detik dalam video, rekaman gitu ya. Kalau dalam tulisan nanti dia akan buat itu, di bagian tulisan yang mana, apakah di awal atau bagian tengah atau bagian akhir dalam tulisan itu, lalu diksi-diksinya seperti apa gitu ya. Dia akan lakukan itu. Tampilan gambarnya, fotonya, ya gitu ya. Ini menjadi bukti juga nanti penonjolan isunya, yang mana yang disorot, yang dibesarkan, yang mana mungkin hanya ditulis kecil gitu ya, yang mana harus dibumbui dengan gambar yang benar gitu ya. Nah, mereka akan tambahkan keterangan-keterangan itu sehingga terlihat penonjolan isunya ya. Intinya penonjolan isu itu adalah bagaimana fakta itu disajikan dalam wacana atau teks. Nah, itu menurut Robin, Enman itu ya. Nah, perangkatnya apa gitu ya, perangkat yang digunakan, menurut Robert ini, perangkat framing yang digunakan itu ada beberapa hal ya, kita lihat di sana ada 4 ya, 4 perangkat besar. Kalau kita melakukan analisis framing, maka kita cari dulu, define problems dulu ya, pendefinisian masalah dulu. Coba kita cari dulu bagaimana peristiwa itu dilihat gitu ya. Peristiwa seperti itu kita lihatnya dari sisi apa gitu ya, sebagai apa, sebagai masalah apa, ya. Jadi define problems dulu, mereka akan mencari tahu dulu ya, masalah yang ini kita mau, tulis ke model seperti apa ya, kita mau bingkai seperti apa, kita mau kemas seperti apa, gitu ya. Jadi harus jelas dulu ya, supaya nanti arah yang diharapkan itu betul-betul sesuai, kan gitu ya. Lalu setelah sudah tahu, define problems-nya, sudah bisa mendefinisikan masalahnya, lalu mereka melakukan, kasus ya, mendiagnosis kasusnya. Memperkirakan di sana apa, masalah atau sumber masalahnya apa, ya. Misalnya dia akan mempertanyakan, "Oh ya, peristiwa ini disebabkan oleh apa ya?" Nanti akan ditertuang gitu ya, kenapa, apa yang menjadi penyebab suatu masalah. Artinya nanti faktor-faktor atau reason-nya apa ya, apakah dia persoalannya aktor atau orangnya menyebabkan masalah atau mungkin fasilitasnya atau yang lain-lain. Jadi, perangkat framing yang kedua yang dipakai oleh Robert itu, yuk kita lakukan diagnosis kasus. Ya, seperti termuat pada peristiwa-peristiwa itu sebenarnya terjadinya karena apa sebenarnya kan gitu ya. Lalu yang perangkat yang ketiga adalah, make moral judgment ya. Nah ini urusannya pada bagaimana peristiwa itu nilai moral apa ya, membuat keputusan moral apa ya. Misalnya kalau berita kecelakaan, nilai moralnya apa yang mau disorot di sana? Apakah ada kelalaian, apakah ada unsur kesengajaan gitu ya. Jadi nilai moralnya itu akan termaktub di sana ya. Bagaimana nilai moral disajikan? Apakah harus berhati-hatikah nanti gitu ya? Apakah harus memang betul-betul diuji kebenaran dari sebuah berita itu?
Nah, sehingga nanti nilai moral itu akan dipakai untuk melegitimasi satu tindakan. Oh iya benar, si supir itu salah misalnya. Itu karena apa? Ya karena dia sebelum berangkat tidak memperhatikan kelayakan dari bus yang akan dibawa misalnya, atau misalnya dia tidak sedang fit atau kurang sehat gitu ya. Mengapa harus membawa dalam kondisi seperti itu? Nah, itu akan tercipta di sana gitu ya. Lalu yang terakhir adalah treatment recommendation gitu ya, atau menekankan penyelesaian masalah. Ini semacam resolusi. Kalau udah peristiwa seperti itu sebenarnya harusnya apa ya? Melakukannya apa? Penyelesaiannya apa? Gitu ya. Jalan apa yang harus diambil, koordinasi apa yang harus dilakukan ya untuk menyelesaikan peristiwa atau masalah yang nanti sudah di dalam wacana atau teks itu. Nah, inilah menurut model analisis Robert ya. Bagaimana kalau melakukan analisis framing, dia harus menggunakan 4 perangkat ini. Ketika nanti kita harus mencari tahu di dalam sebuah wacana atau teks atau berita. Nah, nantinya teman-teman bisa memilih ini ya, kalau memang mampu melakukan analisis framing berdasarkan model Robert ini. Nah, yang kedua rekan-rekan, ada model Zhongdang Pan ya, dan Gerald. Nah, di sana justru ketika melakukan analisis framing, dia menggunakan dua model konsepsi ya. Nah, konsepsi yang dipakai ada konsepsi psikologi dan ada konsepsi sosiologis. Nah, artinya di sana Zhongdang Pan dan Gerald ini betul-betul memperlihatkan bagaimana kondisi psikis dan sosial masyarakatnya dan sosiologisnya gitu ya. Nah, yang pertama dari sisi psikologinya, dia akan menekankan ketika melakukan analisis framing, akan memperlihatkan bagaimana orang memproses informasi dalam dirinya ya. Jadi nanti akan dilihat seperti apa ya, misalnya saya kalau ingin membaca sebuah berita atau teks tertentu, ketika saya membaca itu, bagaimana saya memproses informasi dalam diri saya ya. Nanti pengaruhnya adalah pada faktor psikologisnya. Atau yang kedua, proses kognitif internal seseorang dalam menafsirkan peristiwa. Nah, tentu kan semua orang punya yang namanya kognitifnya masing-masing, kemampuan kognitifnya. Nah, bagaimana cara saya menafsirkan peristiwa-peristiwa itu berdasarkan psikologi saya ya, kemampuan kognitif saya. Nah, itu dari sisi konsepsi psikologinya. Nah, kalau berdasarkan konsepsi sosiologisnya, nanti akan area pembicaranya adalah bagaimana orang menafsirkan pengalaman sosialnya. Misalnya apakah nyambung atau relate gitu ya. Oh iya ya, kejadian itu seperti yang dialami di kota atau di katakanlah di kecamatan tertentu atau di provinsi mana gitu. Nah, sosialnya itu nanti bisa mengukur realitas yang terjadi gitu ya. Apakah pengalaman sosial itu bisa terjadi juga di tempat yang lain? Nah, itu dilihat sosiologisnya. Atau misalnya konsep sosiologis itu akan berhubungan tentang bagaimana membuat realitas menjadi dimengerti, dipahami, dan diidentifikasi oleh masyarakat luas gitu ya. Makanya berbicara sosiologis berarti akan dihubungkan dengan lingkungan sekitarnya dan sosialnya seperti apa. Nah, ini model yang disampaikan oleh Zhongdang dan Gerald ini ketika nanti memahami ke analisis framing yang dipakai bisa melalui konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologisnya. Nah, lalu pertanyaannya adalah ketika kita melakukan analisis framing berdasarkan model Zhongdang ini, maka apa perangkat framing yang digunakan atau yang dipakai? Nah, ini saya kira teman-teman ini sudah sangat umum ya dipakai. Biasanya kita akan melihat nanti dari sisi strukturnya dulu, ya. Strukturnya apa? Sintaksisnya, ya. Nanti kita lihat cara wartawan menyusun berita. Beritanya itu apa dulu yang ditonjolkan? Apakah peristiwa kecelakaannya dulu gitu ya? Atau misalnya katakan misalnya waktunya dulu yang disorot atau tanggalnya dulu gitu ya, atau kotanya peristiwa itu dulu gitu ya. Sehingga nanti dari sisi struktur dilihat bagaimana sintaksis ya, kalimat-kalimat yang disusun oleh wartawan atau pemberitaan itu terjadi gitu ya. Nah, lalu perangkat framingnya itu skema beritanya ya. Nah, itu ya, strukturnya gitu ya. Unit yang diamati, headline-nya gitu ya, lead-nya, judulnya, latar informasi, kutipannya, sumber pernyataannya, penutupnya seperti apa gitu ya. Nah, dalam skripnya, cara wartawan mengisahkan faktanya, dia lihat perangkat framingnya, dilihat kelengkapan beritanya.
apakah memang 5W1H sudah tertulis di sana atau belum. Nah, ini kita bisa cross check nanti ya, dalam, peristiwa itu bisa dicari tahu. Nah, lalu dari sisi strukturnya ada tematiknya, bagaimana tema itu, wartakan oleh wartawan ya, menulis faktanya, lalu perangkat framing-nya, detailnya ya. Detail apa yang dicari itu, misalnya paragrafnya, bagaimana dia nulisnya, proposisi apa yang dipakai gitu ya, kalimatnya, hubungan antar kalimat. Jadi di dalam perangkat framing itu nanti tematik ya bisa terlihat dari detail, koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti yang dipakai gitu ya. Nah, untuk retorisnya, cara wartawan menekankan fakta ya. Nah, itu nanti dilihat leksikonnya ya. Leksikonnya itu artinya kata-katanya yang dipakai gitu ya, grafisnya kalau misalnya ada, metaforanya apa yang dipakai. Itulah mengapa nanti, dalam model ini sorotan atau unit yang diamati adalah ada pada kata, ada idiom ya, ungkapan-ungkapan, gambar, foto, grafik, mungkin nanti infografis barangkali akan ada ditampilkan di sana, ya tergantung nanti bagaimana, seseorang atau wartawan itu melakukan framing pada pemberitaan yang akan disampaikannya. Nah, yang ketiga rekan-rekan ya, ada model William Gamson ya, William. Nah, prinsip dasar yang dipakai William ini ketika melakukan analisis framing, dia mengatakan bahwa frame itu adalah cara bercerita, ya. Jadi bingkai itu bercerita di bingkai gitu, atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa menghadirkan konstruksi makna. Nah, itu yang seperti yang di awal saya sampaikan dalam video, ya. Jadi sebenarnya frame atau framing itu adalah mengkonstruksi makna ya. Bagaimana itu kita kemas sehingga orang bisa memaknai dengan baik. Nah, cara bercerita itu berupa kemasan ya, di package-nya gimana ya, kemasannya menarik atau tidak, serangkaiannya itu diorganisasi dengan baik atau tidak. Nah, itu menurut William, sehingga nanti, model William Gamson ini betul-betul nanti bahwa frame itu menekankan gugusan ide-ide yang terpapar atau yang tertancap di dalam wacana atau teks yang disusunnya. Nah, perangkat framing yang dipakai, oleh William ini yang mana gitu ya. Jadi seperti yang tadi ditekankan, frame itu seperangkat gagasan atau ide sentral dari suatu peristiwa. Jadi dia menggunakan, perangkatnya itu ada 2, ada framing device-nya ya, dan ada reasoning device-nya. Jadi ada perangkat framing yang dipakai dan ada perangkat penalaran yang dipakai. Nah, untuk perangkat framing yang dipakai, ya nanti sorotannya adalah pemakaian katanya, kalimatnya gitu ya, metafora, apakah ada misalnya kiasan-kiasan ya, merujuk pada gagasan tertentu, misalnya apakah setiap elemen itu saling mendukung membentuk ide sentral berita ya. Jadi artinya nanti dalam, William ini pendapatnya perangkat-perangkat ini bisa dilihat ya, apakah termaktub di dalam wacana atau teks itu. Lalu yang kedua, di dalam, melakukan analisis framing-nya, dia mengatakan juga perangkat penalarannya. Dia mengecek juga ya, dasar pembenarannya atau alasan apa yang dipakai dalam pemberitaan misalnya ya, atau di dalam video rekaman misalnya. Dia menggunakan dasar pembenaran itu mendukung ide sentral berita atau tidak ya. Dasar pembenaran itu membuat pendapat atau gagasan tampak benar atau menjadi salah atau malah tidak terbuktikan gitu. Kan kadang-kadang ketika kita menyimak satu video atau rekaman atau membaca tulisan bisa muncul jadi ujungnya kontradiksi. Yang tadinya dia awalnya mungkin setuju atau pro, ternyata pada akhirnya memunculkan, perlawanan atau perbedaan dari pendapat awal. Nah, itu menurutnya William ya. Jadi teman-teman, ini bisa Anda pakai juga, untuk melakukan analisis framing yang Anda sukai, yang cocok, namun tetap nanti kita akan belajar bahwa analisis framing ini harus tepat pada pemberitaan-pemberitaan mana yang Anda pilih berdasarkan tema-tema yang ada. Nah, demikian rekan-rekan penjelasan dari beberapa model analisis framing. Anda bisa memilih yang mana yang paling bagus, yang paling cocok, nanti kita akan perhatikan. Dan bila mana teman-teman punya memiliki pertanyaan, nanti tolong disampaikan, kita akan diskusikan lebih jauh. Dan lebih baik adalah mempraktikkan analisis framingnya supaya bagus gitu ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan
Beberapa model ini bisa membantu Anda memahami dan bahkan melakukan praktik analisis framing dengan tepat ketika Anda mendapatkan sebuah wacana atau teks tertentu. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya. Tuhan memberkati.